Nah, terdengar di sebelah luar kamar saya itu ada seseorang perempuan yang tertawa cekikikan gitu kan, tertawa cekikikan. Kemudian saya bangun itu karena saya tidak takut pada saat itu, tidak takut karena memang saya merasa kesal gitu kan, karena saya butuh istirahat. Saya di situ langsung bicara, kalau berani tunjukkan wujudmu, jangan misalnya mengganggu saya sedang tidur, saya capek, saya butuh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official di acara Teddy Punya Cerita. Bagaimana sahabat kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang terus berlimpah dan tiada batas. Di episode ke-10 kali ini, saya akan membagikan pengalaman di tahun 2014 saat saya mengunjungi salah satu desa di sekitar Cagak, Jalur Nagreg. Bagaimana keseraman ceritanya? Tonton terus di tayangan berikut ini. Jalur Nagreg merupakan salah satu jalur yang sering dilewati oleh para pemudik. Entah para pemudik, bagi pengendara lain juga sering melewati jalur tersebut. Jalur tersebut adalah jalur yang menghubungkan antara kota lain dengan kota lainnya. Berada di pegunungan, kemudian jalurnya berliku dan sangat banyak rambu-rambu terjadinya kecelakaan. Banyak kejadian kecelakaan di jalur tersebut sehingga menyebabkan banyak jatuhnya korban, entah itu dari pengendara ataupun masyarakat sekitar. Kejadian ini bermula ketika saya di tahun 2015 mengenal seseorang di daerah tersebut. Ketika itu sebutlah namanya Bunga. Bunga berkenalan dengan saya karena pada saat itu adalah saya ketika di rumah makan bertemu dengan dia, dan kita berkenalan seperti layaknya normal karena pada saat itu saya belum berkeluarga. Nah, Bunga tersebut mempunyai rumah di sekitar desa Nagreg dan saya tidak tahu jelas alamatnya di mana. Intinya adalah saya akan ke rumahnya. Singkat cerita, pada sore itu sekitar pukul 3 sore saya mengendarai sepeda motor saya langsung menuju ke arah Nagreg. Perjalanan waktu itu dari rumah ke Nagreg sekitar 1,5 jam karena pada saat itu kondisi lalu lintas tidak terlalu macet, dan macetnya itu hanya di sekitar jalur KHT atau pabrik KHT yang memang masyarakat Cicalengka terkenal dengan jalur tersebut adalah jalur pekerja dan banyak dilalui oleh bus antar kota, kemudian juga banyak angkutan umum serta kendaraan-kendaraan masyarakat sekitar. Setelah melewati jalur tersebut dengan berleko-leko, di pinggir-pinggir jalan itu banyak rumah makan yang menyediakan makanan khas Priangan, Jawa Barat. Saya pada saat itu menuju rumahnya itu dengan di Sherlock. Pada saat itu zaman menggunakan masih BlackBerry waktu itu, belum ada WhatsApp. Jadi kita janjian dalam satu patokan sebelum jalur Cagak. Jadi dia menunggu di pinggir jalan dan ada tempat tambal ban. Nah, di situ dia menunggu. Saya menghampiri setelah ketemu dan kita menuju ke rumahnya. Jadi rumahnya itu di pinggir sebelum arah kalau dari Bandung itu kan jarak Cagak Nagreg itu sebelah kanannya ada tambal ban. Nah, rumahnya itu naik ke atas. Nah, di sekitar itu adalah satu perkampungan, satu perdesaan yang memang dekat sekali dengan jalur Cagak. Nah, pada saat itu saya sampai pukul 4:30 sore. Nah, 4:30 sore ya kami selayaknya orang yang bertamu
Saya berkenalan dengan keluarganya dan begitupun juga keluarganya berkenalan dengan saya, saling membagi informasi mengenai asal-usul. Tak terasa obrolan kami itu sampai maghrib, waktu maghrib. Nah, waktu maghrib seperti biasa saya melakukan sholat dulu maghrib, dan pada saat itu kondisi hujan. Jadi saya memutuskan untuk pulangnya ditunggu karena menunggu hujan. Tak terasa obrolan kami semakin ke arah serius, karena pada saat itu ibunya Bunga bercerita bahwa saya tanya, kok bapaknya belum pulang? Nah, jadi ibu Bunga itu bercerita bahwa beliau dan ayahnya Bunga itu sudah pisah rumah. Jadi sudah bercerai, kemudian juga bercerita bahwa ada orang ketiga di balik perceraiannya itu adalah tidak lain adalah sahabat ibunya Bunga. Nah, setelah itu saya mau sholat isya, mau ke toilet, ternyata rumahnya itu memang seperti rumah panggung pada layaknya rumah di perkampungan. Kemudian di belakang rumahnya itu terbagi menjadi dua bagian bangunan. Jadi satu bangunan itu rumah panggung, dan bagian kedua rumahnya itu sudah memang rumah modern. Jadi Ibu Bunga juga bercerita bahwa rumah setengah itu terjadi karena sebelum perpisahan terjadi. Jadi belum sempat diselesaikan, terburu berpisah dengan bapaknya Bunga. Karena waktu semakin lama dan semakin larut, saya disarankan oleh Ibu Bunga itu untuk menginap di rumahnya Bunga. Tapi dalam artian tidak satu kamar ya dengan Bunga, karena Bunga tidur dengan ibunya dan saya tidur di belakang, posisi kamarnya yang di belakang, memang bangunan yang baru. Jadi kondisi bangunan yang baru itu adalah kamarnya sebelah kanan, ya kalau kita masuk kamarnya sebelah kanan, kemudian ada ruangan di tengahnya itu adalah dapur, dan ke pinggirnya itu adalah toilet. Nah, saya di situ istirahat mulai jam 10 malam karena memang pada saat besoknya pagi saya harus bekerja. Nah, saya putuskan untuk nanti berangkat pulang itu pukul 4 subuh karena memang mengejar waktu supaya tidak terlambat. Nah, cerita dimulainya keanehan di rumah tersebut itu terjadi pada pukul 2 malam. Saat saya setengah tertidur, karena memang cuaca di daerah perkampungan Nagreg itu sangat dingin dan sering terdengar suara-suara mobil besar yang memang terdengar ke arah perkampungan dari jalur utama Jalan Nagreg atau sekitar Jalan Cagak Nagreg. Sekitar pukul 2 malam, pada saat itu saya sedang setengah tertidur karena memang kebiasaan saya ketika tidur di rumah orang lain itu tidak nyenyak. Tak selang berapa lama ada suara cekikan perempuan di balik kamar saya, mungkin arahnya dari luar. Pada saat itu mungkin orang pada umumnya setelah mendengar suara perempuan cekikan itu mungkin akan merasa takut. Tapi saya terbalik. Pada saat itu saya merasa kesal mendengar cekikan suara wanita tersebut. Saya langsung buka pintu kamar karena memang pada saat buka pintu kamar itu langsung berhadapan dengan dapur. Nah, di dapur itu ada ruang-ruang ventilasi udara yang memang ketika posisi dapur saya berdiri itu suara yang dari perempuan tersebut sangat terdengar jelas. Saya di situ langsung bicara, "Kalau berani tunjukkan wujudmu. Jangan misalnya mengganggu saya sedang tidur. Saya capek, saya butuh istirahat." Tak selang berapa lama, si perempuan tersebut malah menaikkan volume teriakannya. Dan saya langsung teringat pesan guru saya ketika mendengar atau berhadapan dengan sosok tersebut. Saya pergi ke toilet, kemudian saya ambil segayung air dan saya langsung mengambil 7 cuil garam. Dan langsung saya membacakan beberapa doa di garam tersebut dan saya langsung keluar rumah, tangan melewati ruang rumah, kemudian juga saya buka pintu. Di situ saya ciprat-cipratkan airnya tersebut ke tiap sudut rumah karena memang saya pada saat itu tidak tahu kondisi di belakang rumahnya itu apa gitu kan. Jadi saya hanya mencipratkan air sampai ke pinggir rumah. Tak selang berapa lama suara wanita tersebut hilang dan saya kembali lagi masuk ke rumah. Kemudian saya masuk ke kamar dan saya memastikan pada saat itu
Suara wanita tersebut tidak terdengar lagi. Tak selang berapa lama, saya tidak bisa tidur dan saya hanya membuka HP, kemudian juga sambil antisipasi barangkali si perempuan tersebut akan tertawa lagi. Sampai terjadi pukul 4 subuh, tidak terjadi apa-apa dan saya memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, saya berpamitan dulu kepada Bunga dan ibunya Bunga bahwa saya kerja pagi dan harus segera pulang saat itu juga. Perjalanan dari Nagreg ke kota Bandung ketika subuh itu lebih cepat. Mungkin sekitar 1 jam saya melakukan perjalanan. Dan pada saat pulang seperti normal seperti biasanya, tidak terjadi apa-apa. Dan saya pun pada hari itu bekerja dengan normal. Di hari berikutnya, selang berapa hari, kalau tidak salah itu sekitar 4 hari. Jadi pada malam minggu, saya memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya Bunga. Pada saat itu saya berkunjung pada hari Sabtu malam minggu pukul 3 sore. Saya sampai di rumahnya Bunga dan seperti biasa kami mengobrol dan Bunga memiliki seorang kakak. Kakaknya sudah berumah tangga dengan suaminya, berprofesi sebagai montir di salah satu bengkel motor di area Nagreg. Kemudian juga memiliki satu anak usia 2 tahun yang memang sangat lucu-lucunya pada saat itu. Kemudian kami di ruang tamu mengobrol dengan posisi sangat nyaman pada saat itu. Kemudian ibu Bunga bercerita bahwa beliau sudah beli barang-barang yang memang saya minta pada saat itu. Jadi lucunya adalah ketika itu Ibu Bunga menganggap bahwa saya adalah praktisi yang memang mengerti hal-hal gaib pada saat itu. Sebenarnya saya sih bukan praktisi pada saat itu karena saya pada saat itu masih belajar ilmu pada saat itu. Ya minimal mengenal aura-aura negatif, kemudian juga selintas masih bisa melihat sosok-sosok gaib. Kemudian tanpa lama saya melakukan beberapa ritual menyalakan tiap dupa di tiap sudut rumah dengan tujuan bahwa jangan sampai santet maupun teluh itu menyampai ke rumahnya Bunga, karena ada indikasi bahwa istri mudanya bapaknya Bunga itu memang bermain gaib sehingga bapaknya tertarik untuk menikah dengan wanita tersebut. Nah, selang berapa lama kami mengobrol itu hampir 1,5 jam, karena pada saat itu sudah pukul 5:30. Nah di saat 5:30 itu mau ke maghrib pukul 6, otomatis kan udara kemudian juga cuaca sudah mulai redup. Kemudian juga pada saat itu posisinya saya satu sofa dengan Bunga, kemudian ibunya di depan saya dan kakaknya. Kami mengobrol santai pada saat itu. Kemudian setelah adzan berkumandang, setelah adzan itu jadi pintu ruang tamunya itu terbuka sedikit dan Bunga itu tiduran dekat saya, itu tiduran. Jadi kepalanya itu posisinya ada di dekat pintunya terbuka sedikit. Nah selang berapa lama saya kira mungkin Bunga itu sedang tidur, ternyata dia seperti pingsan kemudian bergeram, mengerang seperti ada sosok yang masuk ke dalam tubuh dia. Dia mengerang, kemudian juga saya berupaya untuk memegang badannya, kemudian ibunya juga sama dengan panik. Dan saat itu yang masuk adalah sosok yang mengaku penunggu pohon di depan rumahnya. Jadi di depan rumahnya itu ada pohon besar, pohon jambu, dan sosok tersebut berbicara bahwa saya kasihan sama anak ini. Saya jawab, kenapa kasihan sama anak ini sampai dimasukin? Apalagi kalau misalnya kasihan, tolong jaga anak ini jangan sampai disia-siakan oleh orang-orang yang berupaya jahat kepada dirinya. Nah sosok tersebut janji kepada saya bahwa dia akan menjaga keutuhan keluarga ini dari serangan-serangan luar. Nah setelah itu saya meminta segelas air ke kakaknya. Kakaknya bawa segelas air pakai tatakan air sampai mungkin karena saking panik dan
sedikit takut si air itu sampai bergetar kemudian dikasih ke saya. Nah, saya berdoa dengan kepercayaan dan saya memohon juga kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan, dilancarkanlah gitu supaya bunga tersadar kembali. Setelah saya eh, meneteskan air beberapa gelas, dari air gelas ke tangan itu saya basahi ke mukanya. Selang berapa lama bunga tersadar dan dia merasa aneh, kok seperti wajah saya basah, kemudian juga dia posisinya lemas. Nah, pada saat itu saya bilang ke bunga, ya udah kamu istirahat, kemudian juga jaga kondisi itu sampai jam 7 malam. Nah, pada saat itu keluarga bunga itu melarang saya untuk pulang karena kondisinya masih takut dengan kejadian yang tadi. Dan saya meyakinkan bahwa ke ibu bunga dan kakaknya bunga, ya inilah kalau kita berusaha, kemudian juga kitanya berpikir positif, tidak akan terjadi sesuatu. Dan saya menjanjikan kepada ibunya bunga dan kakaknya bunga, kalau terjadi apa-apa silakan telepon saya. Dengan berat hati, ibu bunga dan kakaknya bunga mempersilahkan saya untuk pulang. Pada saat itu saya pulang sekitar pukul 8 malam. Sebelum saya pulang jam 8 malam itu, saya bertemu dengan tetangga bunga yang memang sosoknya sudah kakek-kakek. Kemudian kakek-kakek tersebut sedikit mengajak saya mengobrol karena memang sepertinya diperhatikan saya memang mempunyai aura energi yang sedikit paham mengenai spiritual. Dan kakek-kakek tersebut bercerita mengenai sejarahnya jalur nagreg pada saat itu. Pada saat itu pembangunan lingkar nagreg itu menghabiskan banyak tenaga, kemudian juga memperdayakan masyarakat sekitar. Dan kakek tersebut menjelaskan bahwa sosok penghuni lingkar nagreg itu adalah ular seukuran besar yang kepalanya itu dari tempat oleh-oleh yang kalau dari arah Bandung itu sebelum rel, kemudian ekornya itu adalah sampai yang masuk kalau dari arah Tasik itu masuk ke lingkar nagreg. Nah, di situ adalah ekor dari ular siluman tersebut. Jadi kakek tersebut menjelaskan bahwa kenapa dibangun dengan lingkar nagreg, karena pertama mungkin dari segi pemerintah supaya kepadatan di jalur utama nagreg dari Bandung ke arah Garut atau Tasik itu tidak macet seperti tahun-tahun sebelumnya, makalah dibuatlah pembangunan jalur lingkar nagreg. Kalau misalnya ada yang salah dengan pertanyaan saya, silakan komen. Mungkin pernyataan saya agak sedikit kurang pas dengan berita yang sebenarnya, tapi memang pada saat itu saya berbicara dengan masyarakat setempat, boleh dibilang adalah sesepuh pada saat itu. Dan saya berpamitan untuk pulang pada saat itu ke ibu bunga dan kakaknya bunga. Sahabat misteri, seperti itulah cerita yang saya sampaikan tadi. Semoga menjadi salah satu hiburan di kala bulan Ramadan ini. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan tiada batas. Jika sahabat memiliki kisah misteri, kejadian nyata gaib, silakan kirim by email di bawah ini, sertakan subjek jadi punya cerita. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf untuk beberapa pihak yang saya ceritakan di sini dan sudah saya samarkan mengenai nama dan lokasi di mana persisnya. Mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.